kalau jalan itu saya bangun, itu tidak ada manfaatnya dan biayanya besar sekali. Jalan untuk ketahanan pangan, Pak. Kalau sementara ini memang banyak jalan untuk menuju lahan pangan masih jelek. Ibu, masyarakat itu tidak pernah tahu itu jalan provinsi, jalan kabupaten. Tahunnya itu jalannya mulus. Oke. Nah, apa yang kita lakukan sebagai pejabat publik di wilayah kita? Oke. Yang kita lakukan adalah prioritas jalan untuk menumbuhkan ekonomi baru. Lek awake dhewe bangun jalan tidak mempunyai efek langsung kepada sentuhan masyarakat, gak ono gunane. Sehingga apa? Jadi kita harus milih dan milah. Begitu kita bangun jalan ini, ada enggak efeknya terhadap domino ekonomi? Jadi jenengan benar, maka usulkan daerah mana jalan Anda yang akan dibangun. Jadi begini, teorinya jalan, mantapnya jalan, perawatan jalan itu 2 tahun. Nah, wes 2 tahun apa kena udan, hancur itu jalan. Yang IJD beda dengan yang kita usulkan yang menopang jalan pangan, Pak. Jalan pangan itu jalan desa apa jalan kabupaten? Bukan jalan desa, jadi jalan kabupaten. Di kabupaten sebelah ndi? Aduh, Pak, saya sudah ada di usulan, Pak. Sudah kami usulkan untuk Pemprov. Udah ada? Sampun, Bapak. Oh, sudah ada di Sampun, cuman yang viral satu, Bapak, ini. Jalan cepu, Randu Batong cepu. Jadi begini. Hancur. Viral itu harus dimitigasi. 1, dilakukan pengecekan, 2, disesuaikan dengan kemampuan. Dulu pernah ada salah satu bupati wilayah Sragen, lurah itu gopak nih gini apa? Jalan sing bolong. Tak tanya, itu kenapa viral? Itu lurahmu gulung kuping ini jalan berlubang. Dan kalau jalan itu saya bangun, itu tidak ada manfaatnya dan biayanya besar sekali. Saya lebih mengutamakan jalan yang sini karena di sini adalah menguntungkan bagi masyarakat, bagi pertumbuhan ekonomi. Nah, makanya yang bisa memanage, yang tahu wilayah adalah para bupati, wali kota dan dinasnya. Harus mempunyai skala prioritas. Karena dengan keterbatasan fiskal dan tekanan fiskal di tempat kita harus bisa mensiasati yang semacam itu. Okay? Kalau kita sebagai pejabat publik viral biasa, nggak viral jangan jadi pejabat publik. Gitu. Tetapi bagaimana kita harus lebih rajin untuk bisa memitigasi daripada problem jalan di wilayah kita. Dan problemnya sama semua. Yang lebih utama masyarakat tidak pernah tahu bahwa itu jalannya siapa. Prinsip jalanku udah mulus. Nah, itu harus kita rangkul, kita reduksi mereka. Perlu apa? Kita kasih pengertian dia dan lain sebagainya. Siap, Pak. Bu. Cuma 2,5 M, kenapa dari dulu nggak dikerjain? Buat yang terus bertanya, yang selalu tag saya untuk ruas jalan Jalolo, Sidangoli, Jalolo, ada spot-spot seperti gini yang rusak, yang belum punya drainase, yang selalu banjir. Saya bersama dengan Kadis PU, ini tahun 2025, sedang jalan. Total ada 500 meter, spot dengan drainase. Jadi harapannya Desember sudah selesai jalan Sidangoli, Jalolo, sudah tidak ada lagi lubang-lubang. Betul kan, Tarada? Tidak ada lagi genangan air seperti ini karena akan diaspal kembali dan akan dibikin drainase kanan kiri supaya tidak banjir. 500 meter termasuk ini sudah ditenderkan, sudah tanda tangan kontrak. Tendernya agak terlambat karena kemarin dari PU coba pakai e-katalog versi 5 ya. Mulainya kan versi 5, terus ternyata versi 5 diganti ke versi 6. Dalam transisi itu ada kurasi lama, akhirnya pindah ke tender normal, ULP. Ya, tapi intinya sudah tender, sudah kontrak, sudah ada pemenangnya. 500 meter, total nilainya berapa? 2,5 M. Cuma 2,5 M, kenapa dari dulu nggak dikerjain? Ya ini 2,5 miliar, 500 meter sudah dikerjakan tahun ini, mudah-mudahan Desember selesai. Ruasnya lubang-lubang yang di sana, ada di sini, ada di sana. Ini yang paling sering terjadi kecelakaan kalau hujan kali ya. Dan akan dibikin drainase ya di spot-spot yang kayak gini. Mungkin nggak semua ya, anggarannya nggak cukup. Pokoknya di tempat yang perbaiki langsung bikin drainasenya ya. Yang paling sering saya di tag Sidangoli itu spotnya ini ya. Jadi yang sering tanya, sering tag, jawabannya sudah akan diperbaiki tahun ini. Desember selesai.